keras-keras. Nanti kalau ada anaknya gimana? Mak, jangan keras-keras ya, Mak ya. Iya Pak, saya tahu apa yang saya kerjakan. Pak Rakai, maafkan saya. Istri Bapak yang ketiga ini belum juga mengandung. Sudahlah, Pak. Mungkin kan memang belum waktunya Bapak punya keturunan. Sudah, Rakai. Nggak usah marah seperti itu. Mungkin belum waktunya kau diberi kesempatan buat punya anak. Maran. 10 tahun saya menikah. Istri sudah 3. Tapi sampai sekarang saya belum juga dikasih keturunan. Nggak adil. Rakai. Mungkin Tuhan sudah mempunyai rencana lain buat hidup kamu. Jangan menyalahkan Tuhan. Percayalah. Suatu saat kamu pasti dapat keturunan. Sabar aja, Kai. Banyak orang yang sudah menikah, tapi masih belum punya anak juga. Sabar. Capek saya nunggu. Pusing mikir gituan. Ayo kita berburu. Nah, boleh juga tuh. Aku tahu di mana hutan yang banyak rusanya. Di mana? Udah ikut aja. Yuk. Apa? Pusi, kenapa ya sampai sekarang aku tuh belum punya pacar? Padahal kan aku sudah pengen menikah dan punya anak. Lucu kali ya kalau aku punya anak. Dayanti, kok kamu nggak main-main ke hutan hari ini? Teman-teman di hutan nyariin kamu. Yang kena cuma bulunya doang. Enggak lagi. Kita lagi. Teman kita ini lagi mikirin pengen punya pacar. Malah dia pengen punya anak. Ngapain kamu pikirin pacar, Dayanti? Kamu nggak usah khawatir. Kamu cantik, pasti banyak cowok yang mau sama kamu. Ah udahlah, kok jadi ngomongin pacar sih? Nanti kalau sudah waktunya juga jodoh aku datang sendiri ya kan? Nah, itu tahu. Nah, sekarang aku mau ke hutan. Mau jalan-jalan cari kembang. Mau ikut nggak? Aku nggak ikut. Tempatnya jauh sekali di dalam hutan. Ya udah, aku pergi dulu ya. Dah. Dah. Mana? Seharian berburu nggak dapat apa-apa, gimana sih? Aduh, biasanya di hutan ini banyak binatangnya. Tapi nggak tahu kenapa saat ini nggak ada. Kayaknya sekarang bukan musimnya rusa. So aja lu. Mau bukan musim rusa, kek? Musim apa, kek? Yang penting harus ada hasil. Gara-gara keasikan cari bunga, aku jadi kemalaman. Dayanti, Kakak tua, kenapa bulu kamu rusak? iya. Ini
ini akibat ulah pemburu jahat. Dia menembakku tadi siang. Kamu harus hati-hati, Dayanti. Mungkin pemburu itu masih ada di dalam hutan. Jahat sekali mereka. Nanti kalau aku ketemu biar aku marahin. Dayanti, selamat ya. Sebentar lagi jodohmu akan sampai. Benarkah itu? Benar. Kamu akan segera menikah dan akan melahirkan 7 anak kembar. 7 anak kembar? Iya. 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Lucu sekali ya kalau aku punya 7 anak kembar sekaligus. 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tapi kenapa yang 1 perempuan? Iya. Tuhan menggariskan begitu. 1 anak perempuanmu itu mempunyai sifat yang lemah lembut yang akan mengimbangi 6 anak laki-lakimu yang perkasa. Benar kakak tua? Benar, Dayanti. Sekarang pulanglah. Hari sudah malam. Terima kasih kakak tua. Dah. Hei! Oh, jadi kalian pemburu jahat itu. Sekarang katakan pada saya siapa di antara kalian yang sudah menembak sahabat saya kakak tua. Saya. Sekarang di mana burung kakak tua itu? Serahkan buat saya. Enak aja kamu bilang. Saya tidak akan menyerahkan kakak tua itu kepada kamu. Kalau kamu tidak mau, saya akan paksa kamu. Bagaimanapun juga, binatang itu harus pulang bersama saya. Bawa saya pulang. Sebagai ganti kakak tua yang sudah kamu tembak itu. Bagaimana mungkin kita berburu binatang pulang bawa manusia? Enggak. Saya sudah nggak mau pusing lagi. Dengar ya, istri saya tinggal di rumah. Belum bisa ngasih keturunan buat saya. Jadi kamu mau ngasih apa untuk saya? Kamu akan segera menikah dan akan melahirkan 7 anak kembar. 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Saya bisa punya anak. Benar, saya bisa punya anak. Saya diramalkan bahwa saya akan punya anak kembar 7 sekaligus. 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Saya nggak percaya. Mana sahabat kamu? Saya bersumpah saya bisa memberikan kamu keturunan. Bawa saya pulang. Sudah Rakai, bawa saja dia pulang. Mungkin dia jalan terbaik kamu untuk mendapatkan keturunan. Kalau sampai tidak bisa, bagaimana? Terserah. Terserah kamu saya mau diapakan. Tapi saya yakin saya bisa punya anak. Gampangnya aja. Padahal si hatinya busuk. Bapak kok mau aja sih diraih sama kayak gitu? Nggak mungkin kan? Masa ada perempuan yang bisa melahirkan anak kembar 7? Musang berundung, Mbak. Kita harus hati-hati kan. Jangan-jangan dia cuma berani rumah tangga kita aja. Dayanti resmi jadi istriku yang keempat. Dia akan memberikan anak 7 sekaligus kembar. Jadi saya minta kalian bertiga jaga dia baik-baik. Pak, dia itu pasti bohong. Mana ada orang hamil sampai kembar 7 sekaligus? Iya Pak, bagaimana kalau dia bohong? Buktinya, dia udah tinggal di sini 2 minggu, tapi belum ada tanda-tanda hamil tuh. Saya akan kasih waktu sebulan untuk dia. Kalau tidak hamil, saya akan bikin buta matanya. Dan saya akan taruh di gudang yang ngap itu. Tapi kalau dia hamil, saya akan jadikan dia istri tertua.
Dan anak-anaknya kelak nanti akan menerima warisan saya. Ngerti? Kita harus hati-hati. Suami kita itu sudah pilih kasih. Iya, pokoknya kita harus ngasih peringatan sama Dayanti. Kalau sampai dia tidak bisa membuktikan ucapannya, kita juga harus ikut menghukumnya. Iya, aku setuju. Heh, sini kamu. Sekarang bilang terus terang ya. Kamu tidak mungkin hamil anak kembar 7 sekaligus, kan? Jadi apa maksud kamu bilang kalau kamu bisa hamil anak kembar 7 sekaligus? Saya tidak bermaksud apa-apa, Kak. Sungguh, saya memang diramalkan oleh sahabat saya, seekor burung kakak tua. Dia bilang kalau saya akan punya anak kembar 7 sekaligus. Heh, perempuan penipu. Kamu bilang kamu bisa hamil kembar 7. Dan sekarang kamu bilang kamu habis diramal sama burung kakak tua. Kamu gila ya? Bilang aja kamu cuma pengen hidup enak kan? Karena kamu tinggal di hutan sana, kamu hidup susah. Iya. Dengar ya. Kami akan menagih janji kamu. Kalau dalam waktu 1 bulan kamu tidak juga hamil, maka kami akan membutakan mata kamu. Ingat itu ya. Saya kalau pengen punya anak, pengen anak laki-laki yang pemberani. Gimana Dayanti? Udah hamil dia? Dalam 1 bulan ini kalau dia belum hamil, saya akan menghukumnya. Kenapa ya aku belum juga hamil? Apa ramalan kakak tua itu salah? Ya Tuhan, tolonglah aku. Berikan janjimu kepadaku. Aku harus bisa hamil. Kalau tidak, aku akan mereka butakan. Aku tidak mau buta ya Tuhan. Dayanti, Dayanti. Wanara, kamu ngapain kesini? Jangan bersedih, Dayanti. Aku disuruh kakak tua mengantarkan manggis ini padamu. Manggis? Untuk apa? Itu bukan manggis sembarangan. Manggis itu memiliki kembang 7. Makanlah, maka kamu akan punya 7 anak kembar. Cepat makan, Dayanti. Kamu akan segera hamil dan punya anak. Habiskan, Dayanti. Kamu harus menghabiskan ke-7 isi buah manggis itu. Iya. Kenapa yang paling terakhir paling manis ya kakak tua? Ya, terakhir itu adalah buah yang paling manis rasanya. Itu adalah calon anak perempuanmu. Terima kasih ya. Terima kasih sahabat-sahabatku, kalian baik sekali. Terima kasih. Saya jadi ragu sama kamu. Sampai sekarang kamu belum juga hamil. Apa memang kamu nggak bisa punya anak? Mungkin Tuhan yang belum mengizinkan saya untuk hamil, Pak. Tapi saya yakin saya bisa memberikan Bapak keturunan. Itu benar-benar pintar ngerayu. Suami kita kerjaannya merhatiin dia mulu. Iya. Dia terus yang diperhatiin. Kita nggak pernah diapa-apain.
Kita harus protes, Kak. Kita harus bilang sama suami kita kalau dia harus berlaku adil. Pak, Bapak jangan cuma merhatiin dia aja dong. Mentang-mentang dia lebih muda, kita nggak diurusin. Iya, Bapak tuh harus ingat janji Bapak. Dia kan sudah 1 bulan di sini. Tapi mana? Nggak hamil-hamil tuh. Saya bukan mau beda-bedain kalian sama Dayanti, tapi Dayanti kan lagi sakit sekarang. Halah, itu kan hanya akal-akalan dia aja, Pak. Dasar licik. Dayanti, kenapa kamu? Seharusnya dia hamil. Dayanti hamil. Selamat Pak Rakai. Bapak akan mempunyai anak. Istri Bapak hamil. Hamil? Kamu udah hamil? Mbok, Ya. sini Mbok. Mbok doain saya ya Mbok ya. Mudah-mudahan saya benar-benar hamil 7 orang bayi yang lucu-lucu. Iya, emak juga ikut senang, Dayanti. Mudah-mudahan nanti anaknya lahir selamat dan sehat ya. Amin Mbok. Ngapain malas-malasan di sini? Hah? Maaf Kak, saya minta waktu istirahat sebentar ya. Badan saya capek sekali. Apa? Capek? Denger ya. Di rumah ini nggak ada yang males-malesan. Tuh, di belakang banyak kerjaan. Sana. Tapi saya benar-benar capek, Kak. Badan saya lemas semua. Kan bisa minta tolong Mak Sawen, kan? Siapa yang suruh kamu hamil? Hah? Saya nyuruh kamu, bukan dia. Cepet. Iya, Kak. Aja sih, yang bersih ya. Nyuci gitu aja lama. Sekalian boleh buka restoran. Kita mau hiasan-hiasan yang paling kita beli kan? Iya. Ayo, silakan loh ibu-ibu. Ayo, silakan dulu loh. Iya, terima kasih. Hai, ngapain kamu di situ? Ke belakang sana. Saya kan juga pengen, Kak, beramah tamah dengan ibu-ibu ini. Dengar ya. Kita ini kumpulan ibu-ibu terhormat. Kalau kamu itu orang hutan. Jadi tinggal kamu tuh di hutan. Sana keluar. Malu-maluin aja. Permisi, Bu. Makanya kalau jalan itu pakai mata,
Maaf ya ibu-ibu, biasa. Orang hutan emang begitu, suka nggak tahu aturan. Ayo silakan loh, silakan diminum. Terima kasih. Silakan ayo diminum. Digerak-gerak. Cepat, kalian lahir, Bapak sudah belikan tempat tidur. Sabar, Pak. Sebentar lagi juga mereka akan lahir. Lucu sekali ya. Suami kita benar-benar pilih kasih. Kenapa lagi sih? Masa cuma istri yang muda aja yang dia urusin? Apa itu nggak pilih kasih namanya? Dengar ya, makanya kita bertiga ini harus bersatu. Sebentar lagi kan dia mau melahirkan. Kalau dia benar-benar melahirkan 7 anak kembar, pasti harta warisan suami kita akan jatuh ke tangan dia dan anak-anaknya. Terus kita bertiga dapat apa dong? Terus gimana dong, Kak? Kita harus lenyapkan bayi-bayi mereka kalau mereka lahir nanti. Gimana? Maksud kakak dibunuh? Hah? Dibunuh, Kak? Aduh, aku nggak berani ah. Nanti kita malah dicurigain dan pasti ketahuan, Kak. Terus diapain dong? Sini. Saya akan pergi berburu 3 atau 2 hari. Rosita, tolong jagain Dayanti selama saya pergi. Pasti dong, Pak. Pasti saya akan menjaganya dengan baik bersama Mustika dan Julia, iya kan? Iya, Pak. Pokoknya Bapak tenang aja. Selama Bapak pergi, kita bertiga pasti akan jaga Dayanti. Ya, Dayanti ya? Iya, dan semua keperluan Dayanti pasti kita penuhi, ya. Bagus lah kalau begitu. Kamu hati-hati ya, Pak. Ini dulu ya. Pak, ini Pak barangnya Pak. Oh ya, makasih Maya. Permisi. Sudah mau melahirkan. Ayo masuk. Ya, nanti emak panggil Mak Imas. Ya, ayo masuk. Mak sakit, Mak. Tahan. Sabar ya, Nak ya. Nah, Mak pergi dulu. Kamu tunggu di sini aja, ya. Nanti Mak panggil Mak Imas. Sabar ya. Cepet, Mak. Gimana? Mbok. Sebentar, Mbok. Sini. Bentar. Aduh, sayang mau melahirkan ya. Sakit ya? Kasihan. Kita tolongin ya. Mau apa kali? Diam ya. Tenang dong sayang, diam ya. Lepas jangan. Diam kamu. Diam.
maksud dengan anak-anak kamu. Iya. Kenapa, Pak? Kamu telah bohongin saya, Dayanti. Kamu akan melahirkan anak manusia. Tapi anak kelinci! Lihat baik-baik. Nggak mungkin, Pak. Saya tidak ada yang menukarnya. Jangan sembarangan ngomong ya. Kamu menuduh kami yang menukar anak-anak kamu. Hah? Dasar perempuan sinting. Mana-mana buktinya omongan kamu. Katanya kamu bisa melahirkan anak kembar 7. Iya, dia memang melahirkan anak kembar 7. Tapi bukan manusia, melainkan kelinci. Saya mohon, saya bersumpah saya tidak melahirkan bayi-bayi kelinci, Pak. Saya melahirkan bayi manusia, Pak. Saya tidak bisa maafkan kamu. Karena sudah bikin aib keluarga saya. Ngerti nggak? Bapak harus percaya sama saya mohon, Pak. Alah, buktinya apa? Bayi di dalam box itu adalah anak kelinci. Kamu benar-benar bikin malu keluarga. Pak, kalau Bapak nggak menceraikan dia, saya akan minta cerai. Saya malu jadi ibu tiri. Tapi ibu tiri anak binatang. Iya, saya juga minta cerai. Saya tidak mau hidup serumah dengan perempuan yang melahirkan binatang. Aku juga, Pak. Aku juga minta cerai. Bapak harus pilih aku atau dia. Diam semua! Saya mohon, Pak. Pak, saya mohon percaya sama saya, Pak. Saya bersumpah saya melahirkan bayi manusia, Pak. Diam! Saya laki-laki yang menepati janji. Kalau sampai kamu lahir anak manusia, semua harta kekayaan saya milik kamu dan anak kamu. Kalau kamu nggak bisa, mata kamu saya butakan. Kamu bertiga boleh ke kuda. Butakan matanya, cepat! Saya nggak mau, ampun, Pak. Diam. 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 Diam, Pak. Saya bukan binatang. Kamu memang bukan binatang. Tapi kamu melahirkan anak binatang. Makanya saya hukum kamu kayak binatang. Ngerti kamu? Saya bukan binatang. Saya bersumpah saya tidak akan mati sampai saya temukan anak-anak saya. Kalian dengar itu? Dari tadi kita mencari makanan. Tak satu pun hewan yang kita temukan. Perutku keroncongan, Kala. Benar, Betara. Aku juga sangat lapar. Biasanya di sini banyak ayam hutan. Tapi kemana mereka sekarang ya? Sungai itu. Suka main di sungai kan?
Ayo kita ke sana. Ayo. Kala, lihat apa itu? Kala, bayi manusia, Kala. Aku paling suka dengan bayi manusia. Jantung dan otaknya pasti enak, Kala. Ayo, kita ambil, Kala. Bayi-bayi itu masih hidup, Betara. Kala, ambil cepat, Kala. Sekarang kita akan makan enak. Tapi tidak dimakan sekarang. Karena kita tidak akan kenyang. Sebab dagingnya masih terlalu lembek. Masih terlalu kecil. Kita tidak akan puas. Iya. Lalu mau diapakan bayi-bayi itu? Ya, kita pelihara sampai besar. Setelah besar, baru kita makan. Pelihara. Ya. Kita akan pelihara. Capek deh. Ambil. Rasanya aku ingin segera memakan mereka, Kala. Malam ini aku ingin makan daging manusia. Kamu harus sabar, Betara. Tunggu mereka sampai besar. Ya. Akan aku tunggu sampai mereka besar. Kalau mereka sudah besar, akan kumakan otak dan jantung mereka. Enak sekali, lezat. Kamu sih, mereka akan takut sama kamu. Kamu berisik juga, diam. Saya bisa punya anak. Benar, saya bisa punya anak. Saya diramalkan bahwa saya akan punya anak kembar 7 sekaligus. 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Saya nggak percaya. Mana sahabat kamu? Saya bersumpah saya bisa memberikan kamu keturunan. Bawa saya pulang. Pak, ngapain sih? Kita makan yuk. Nanti perutnya sakit kalau nggak makan yuk. Saya nggak lapar. Kalian aja makan dulu. Ya udah deh. Suami kita belum mau makan, belum lapar katanya. Pasti karena dia lagi mikirin Dayanti terus yang dipikirin. Hah? Sebab perempuan itu memang benar-benar bikin kacau rumah ini. Iya, hukuman yang dia terima sekarang belum cukup. Dia itu harus diberi hukuman yang lebih berat lagi. Biar dia mati pelan-pelan. Mak sawen ya. Dayanti, makan dulu ya. Ayo makan. Kalau tidak makan nanti kamu bisa sakit. Makmu sakit. Hah? Saya tidak mau makan, Mak. Saya tidak mau makan sampai saya berhasil menemukan jawabannya. Dayanti mau bertanya apa sama emak? Mak percaya. Saya melahirkan bayi kelinci. Mak percaya. Ada seorang manusia bisa melahirkan bayi binatang. Enggak.
Emak nggak percaya, Dayanti. Lalu kenapa, Mak? Kenapa anak-anak yang saya lahirkan berubah jadi kelinci? Siapa yang menukarnya, Mak? Mana anak-anakku, kemana mereka, Mak? Sabar ya, Dayanti. Ini adalah hidup yang digariskan Tuhan untuk kamu. Saya tidak percaya. Tuhan tidak mungkin menggariskan hidup saya jadi seperti ini. Saya bukan orang jahat, Mak. Lalu kenapa semua ini terjadi pada saya? Percayalah. Suatu hari nanti, kamu pasti akan mendapatkan jawabannya. Percaya sama Emak. Untuk itu, kamu harus bertahan dalam hidup. Ya, sekarang makan ya. Sedikit aja. Ayo, makan. Ngapain di sini? Saya bawa makanan untuk Nyonya Dayanti. Udah sana keluar. Heh, ngapain pakai kamu kasih makan segala? Biarin aja dia mampus di gudang ini. Udah sana, cepat, ngapain lagi di sini? Dengar ya, kamu tahu semua kejadian di rumah ini. Kalau sampai kamu bongkar, awas ya, kami akan bunuh kamu. Iya, Nyonya. Saya tidak akan ceritakan sama siapapun. Rasakan sekarang hukuman kamu. Ini akibatnya kalau orang terlalu berani berjanji. Kamu akan mati di gudang ini, Dayanti. Biar kamu mati kelaparan ya. Itulah akibatnya kalau kamu berani merebut suami kamu. Tunggu sebentar. Berdengaran Kijang. Ayo, Kak. Sisi kakakmu itu, Kak. Jangan sampai lolos. Apa sih, Are? Are, ada apaan? Are, apa sih, Are? Ada apaan sih? Burung kakek tua. Kenapa? Mau ditembak pemburu. Hitam, cepat ambil burung kakek tua itu. Ya. Saya berani menyamar tuh kakak tua. Kai, itu mungkin burung hutan ini. Dia nggak terima kalau burungnya kita tembak. Ya, tanda buruk, Kai. Ayo. Jangan, ayo. Lihat, aku dapatkan. Yuk. Kemana mereka kalah? Ini semua gara-gara kamu. Kamu terlalu sayang sama mereka.
Akhirnya mereka membohongi kita. Kalau mereka hilang, gagal aku makan daging manusia. Udah, jangan marah-marah. Ayo kita cari mereka. Ayo. Cari terus. Capek deh. Aku pengen buah kelapa nih. Tenang, Putik. Aku akan mengambilkan buah kelapa itu untuk kalian. Terima kasih ya. Kekuatan monyet mengambil kelapa. Ikan bakar deh. Kalau bosan ikan sama cendol. Belebek. Kekuatan jala. Matangkan ikan ini. Kekuatan matahari. Sekarang makanlah. Jangan tuh. Panas juga. Itu anak-anak kita. Kita ambil. Lepaskan curian aku. Lepasin. Tidak bisa. Kalian harus ikut kami. Kalau tidak, adik kalian akan aku masak dan aku makan. Ayo kalian ikut kami. Diam! Kalian memang tukang bohong. Kalian pantas dikurung. Makanya kalian itu jangan nakal. Jangan main jauh-jauh ke dalam hutan. Raksasa, buka itu. Diam! Diam ya. Diam. Diam. Nah, gitu dong. Nandi ya, badan kamu kotor sekali. Buat apa saya mandi, Mak? Hidup saya sudah tidak ada gunanya lagi sekarang. Jangan putus asa, tidak baik. Buktikan sama mereka bahwa kamu itu benar, bahwa kamu itu tidak bersalah. Mak benar. Saya hanya bisa menunggu kapan kebenaran itu datang. Saya hanya bisa menunggu. Entah sampai kapan, Mak. Kala, anak-anak itu sudah besar. Sudah saatnya kita makan. Belum, Batara. Mereka masih kecil. Lihat, mereka itu masih kurus. Otak dan jantungnya pun masih kecil.
Tunggulah beberapa tahun lagi. Tapi aku sudah tidak sabar, Kala. Malam ini juga, aku harus makan daging manusia. Apa lihat-lihat? Masih kecil. Kita harus cepat. Sebentar lagi kita akan dimakan. Kalau kita dimasak, terus jantung kita sama otak kita bakal dimakan. Jangan ngomong gitu dong. Damar, cepat kamu putuskan kunci ini. Mumpung raksasanya lagi tidur. Iya. Misi. Kamu minggir dulu sebentar. Kekuatan matahari. Yes. Yang bersih, Mak. Bau badannya. Nggak pernah mandi tuh dia. Kenapa nggak mati aja sih sekalian? Ngapain kalian di sini? Hah? Pergi sana. Mak, ngapain Mak bersihin dia? Hah? Udah biarin aja. Pembohong diurus. Dia tidak berbohong. Kalau dia berbohong, dia tidak akan ada di sini. Mungkin dia sudah mati. Biarin aja dia mati. Saya bukan pembohong. Saya bersumpah saya tidak akan mati sampai saya buktikan kebenarannya. Saya akan tetap bertahan hidup sampai kapanpun. Demi anak-anak saya. Kalian dengar itu? Kamu buktiin apa? Dasar orang gila! Kenapa pernikahan aku menjadi seperti ini? Umurku sudah hampir 50 tahun, tapi kau masih belum punya anak. Siapa yang akan meneruskan keturunan aku? Aku berpikir tadinya Dayanti yang akan memberikan aku keturunan. Tapi nyatanya tidak. Dia justru melahirkan anak kelinci. Dan kenapa Dayanti masih terus bertahan dengan keadaannya dan terlihat sangat tabah. Ya Pak, ada masalah apa Pak? Masalah di rumah saya. Apakah Mak benar tidak tahu apa-apa? Atau Mak menyimpan rahasia? Tidak Pak. Tidak apa-apa Mak. Ceritakan saja sama saya. Tidak perlu takut. Benar Pak. Sebenarnya sudah lama saya mau menceritakan sama Bapak. Tapi saya Mak, ngapain di sini? Tidak ada apa-apa, Pak. Ngomong apa sama Bapak? Hah? Tidak, Nyonya. Benar. Saya nggak ngomong apa-apa. Percaya. Bagus. Dengar ya, Mak. Kalau Mak masih ingin terus bekerja di sini, Mak harus menjaga rahasia. Kalau Mak berani-berani membongkarnya, saya akan membunuh Mak. Bapak, ibu-ibu, sekarang mari kita lihat. Kertas ini akan terbakar sendirinya oleh adik saya ini. Damar,
Bagus, Bagong. Kamu ayam jagoan. Ayo, siapa yang berani melawan ayamku? Bagaimana kalau ayam Bapak ngelawan ayam saya? Berani nggak? Anak kemarin sore mengadu ayam. Nggak usah. Lebih baik kalian bawa pulang. Karena ayam kalian ayam kampung. Coba aja kalau berani. Biar ayam kampung gini-gini kuat. Aduin aja, Pak. Ayam Bapak diadu sama anak ayam kecil itu. Tapi kalau kalah jangan ya. Iya. Ayo, adu. Hebat. Ayam kamu hebat. Ayammu sebaiknya bertarung lawan ayamnya Pak Rakai. Siapa tuh? Di mana, Pak? Kita bisa ketemunya. Nanti juga ketemu. Kelihatannya ayam Bapak akan mendapat lawan yang lebih berat. Lawan yang berat? Ngomong apa kamu ini? Datang-datang ngomongin ayam. Kamu tahu sendiri, kalau ayam saya ini nggak ada yang bisa ngalahin. Benar, Pak Rakai. Ayam saya tadi dihajar habis-habisan sama ayam anak itu. Apa? Anak kecil? Nggak mungkin. Saya tidak akan mengadu ayam saya dengan ayam anak kecil itu. Kenapa nasib saya jadi seperti ini? Kenapa kakak tua bohong sama saya selama ini? Dayanti! Ya ampun, kenapa keadaanmu jadi begini? Kakak tua? Iya, Dayanti. Kakak tua, kenapa kamu bohong sama saya selama ini? Kamu bilang sama saya kalau saya makan buah manggis, saya akan punya anak 7 kembar. Tapi kenapa yang saya lahirkan justru anak kelinci, kakak tua? Kenapa? Enggak, Dayanti. Yang lahir dari rahimmu itu adalah anak-anak manusia. Mereka sekarang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kamu benar, kakak tua. Mereka masih hidup. Anak-anakku masih hidup. Benar, Dayanti. Sebentar lagi kamu akan bertemu dengan mereka. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kakak tua! Siapa yang mencuri itu, Pak? Bukan siapa-siapa. Begini aja. Kalau anak kecil itu pengen adu ayam dengan ayam saya, suruh dia ke sini. Sekarang kamu pulang. Ayo, Pak. Malam. Kakak tua, jangan pergi. Kakak tua! Kakak tua, tolong bawa anak saya kemari, kakak tua! Anakku masih hidup. Anakku masih hidup. Terima kasih, Tuhan. Anakku masih hidup, kakak tua. Kakak tua, tolong bawa anak saya kemari. Kakak tua. Kakak tua. Anakku masih hidup. Anakku masih hidup. Anakku masih hidup. Anakku masih hidup. Terima kasih, Tuhan. Dayanti, kenapa kamu kelinci? Hah? Anak kamu kelinci semua. Mereka tidak akan mendengarkan kamu. Pak, kakak tua barusan datang kemari. Dia bilang anak kita masih hidup, Pak. Anak kita masih hidup. Saya juga merasakannya. Saya merasa kalau sebentar lagi mereka akan datang kemari. Mereka ada dekat. Mereka dekat dengan saya, Pak. Sudah gila. Apaan sih, ribut banget. Bangunin orang tidur aja. Iya, berisik banget. Dayanti, kamu tahu gak sih kalau ini udah malam? Ganggu orang tidur aja.
selama ini saya benar. Anak saya masih hidup. Pasti kalian yang sudah menyembunyikan anak saya. Katakan di mana kalian sembunyikan mereka, katakan! Ibu kalian masih hidup. Aku sudah bertemu dengannya. Apa benar kakak tua? Benar. Dia sangat ingin bertemu dengan kalian. Kalau begitu, kamu bawa kami ke sana ya. Kami ingin bertemu dengan dia. Kakak tua, seperti apa sih ibu kami? Ibu kalian adalah wanita cantik yang baik hati. Dia sangat ramah dan sayang pada kami, para binatang. Karena itu, banyak binatang di hutan sana yang kehilangan dia. Begitu. Kami kapan bisa ketemu dia? Sabar, sabar. Kalian pasti bertemu dengannya. Sabar ya. Saya yakin anak saya masih hidup. Pasti kalian yang sudah menyembunyikan anak saya. Dasar gila. Saya tidak gila. Saya tidak gila, selama ini saya benar. Kalian yang gila. Kalian sudah merebut anak-anak saya. Kembalikan mereka sekarang. Udah kak, dia udah gila. Ntar lagi juga mati. Saya tidak gila. Kalian merampas anak-anak saya. Kembalikan mereka sekarang. Tahu dari mana anak kamu masih hidup? Rakai, saya seorang ibu, Rakai. Saya yang melahirkan mereka. Saya bisa merasakan kalau anak-anak saya masih hidup. Saya tahu mereka masih hidup. Mereka akan kesini jemput saya. Percaya sama saya, Rakai, saya mohon. Saya tahu anak-anak saya masih hidup. Mereka masih hidup. Kembalikan anak-anak saya. Kalian bertiga yang sudah merampasnya dari saya. Katakan di mana mereka? Kalian anak mana nih? Kalian bukan anak-anak kampung sini kan? Emang benar. Kita dari hutan kok. Ya, ini dia orang yang menembak aku. Mereka itu pemburu-pemburu yang jahat. Burung kakak tua kalian bagus sekali ya. Biar saya beli ya. Oh, kalian mau ya? Tapi kami tidak akan menyerahkan kakak tua ini pada kalian. Pemburu. Jadi kalian semua tahu kalau kita ini para pemburu. Iya, karena kalian jahat. Nah, kalau kalian tahu kami ini penjahat, cepat kasih burung kakak tua itu. Kalau tidak, kami akan tembak. Ya udah, kalau berani tangkap aja sendiri. Kekuatan, jalan! Woi, ampun. Saya tidak akan berburu lagi, ampun. Ampun, saya tidak akan menembak binatang lagi. Awas ya, kalau kalian memburu lagi, akan hukum kalian. Iya. Yaudah, sana pergi. Tar, kita harus bilang sama Rakai. Iya, kita harus buat perhitungan sama anak-anak itu. Kurang ajar, masa kita dikerjain sama anak-anak? Mendingan kita ambil senapan, kita tembak-tembakin semua binatang yang ada di hutan. Aku tahu apa yang kalian bicarakan. Mana senapan kalian? Tembak aku. Ampun deh, kita janji kok nggak akan nembak lagi. Iya. Alah, jangan bohong deh. Aku tahu kok apa yang kalian bicarakan. Kalian mau ngambil senapan dan menembak seluruh hewan di hutan ini, iya kan? Enggak, aku ya. Enggak. Sumpah, enggak akan nembak lagi. Enggak, ya sumpah, enggak. Enggak. Ya, enggak benar. Dok. Ayam mereka tidak ada yang bagus.
pasti tidak ada yang bisa ngalahin ayam saya. Gawat, Kai. Kita dilarang menembak lagi di hutan. Kenapa? Sebab ada 7 anak yang mengaku dari hutan dan meminta kita untuk jangan menembak lagi. 7 anak sakti dari hutan? Tuh ya. Gua usah kalian pikirin. Kalian kita sekarang lihat pertarungan ayam. Ayo cepet. Kamu pasti udah ngomong macem-macem ya sama Dayanti? Enggak, Nyonya. Bener, saya nggak bohong. Bener. Jangan bohong kamu ya. Kenapa dia nuduh kita kalau kamu nggak ngomong? Hah? Dasar mulut ember. Kalau rahasia kami sampai terbongkar, kamu taruhannya. Dayanti, makan dulu ya. Nih, Mak bawakan makanan yang segar. Tuh. Ya, ayo. Saya masih kenyang, Mak. Kamu kan dari kemarin belum makan. Ayo, makan ya. Iya. Itu karena saya mau ketemu dengan anak-anak saya, Mak. Sebentar lagi mereka akan datang jemput saya. Mak nggak ikut senang saya mau ketemu dengan anak-anak saya, Mak. Mak senang sekali, Dayanti. Mudah-mudahan doa Mak dikabulkan Allah ya. Anak-anak saya mau jemput saya, Mak. Waduh, tungguin dong. Iya, tungguin dong. Lewat sini. Ayo cepat. Sebentar lagi kalian akan sampai. Ayo. Gimana caranya? Kita cepat sampai di sana. Gini aja, kalian cepat kumpul dekat aku. Aku akan membawa kalian dengan kantung ajaibku. Kantung harimau. Apa maksud kamu bilang kalau kami yang menyembunyikan anak-anak kamu? Hah? Jawab dong, jawab! Awas ya, kalau kamu sampai nuduh kami macam-macam. Ngerti kamu? Jelas-jelas anak kamu itu kelinci. Kamu lihat sendiri kan? Kelinci itu binatang. Sedangkan saya yakin kalau anak saya itu manusia. Terserah kamu mau ngomong apa. Pokoknya, kalau kamu menuduh kami yang bukan-bukan, saya bunuh kamu. Sekarang siapa yang menang melawan ayam saya akan kasih 5 juta atau lebih. Kalau sampai kamu kalah nanti, ayam kamu saya potong. Anak-anak saya ada di sini, Mak. Mereka ada di sini, Mak. Tidak ada Yanti. Mereka tidak ada di sini. Mak dengar. Mak dengarkan. Mereka sudah dekat sini. Mereka mau ke sini. Mereka mau jemput saya, Mak. Nah, Ibu di sini, Nak. Mak dengarkan. Mereka dekat dengan saya. Kamu. Ayammu yang paling jago, Rakai. Tidak ada satu ayam pun yang bisa mengalahkan ayammu. Emang, selama ini saya sulit untuk mencari lawan untuk ayam saya. Ayo, sekarang siapa yang berani? Ayo, siapa? Bagaimana kalau ayam Bapak melawan ayam saya?
Saya tidak akan menembak binatang lagi. Awas ya, kalau kalian memburu lagi, akan hukum kalian. Iya. Rakai, mereka ini mengaku datang dari hutan. Dan mereka pula yang melarang kita untuk berburu. Hati-hati, Rakai. Kelihatannya mereka sakti-sakti semua. Kamu takut sama anak igusan itu? Iya. Takut. Kamu. Sini. Ayam kamu lawan ayam saya. Kalau ayam kamu menang, harta kekayaan saya buat kamu. Tapi kalau kamu kalah, kamu kasih apa? Kami akan menjadi budak Bapak, asal untuk melayani Bapak. Iya, Pak. Saya juga mau kok jadi membantu Bapak. Kalau ayam itu kalah, Kalian dengar semua ya. Dan kalian semua akan menjadi saksi. Jika anak-anak itu menang, mereka akan mengambil kekayaan semua milik aku. Tapi jika kalah, mereka semua akan jadi budak saya. Ngerti? Oke? Tahu. Apa ku bilang, Kai? Mereka ini anak-anak siluman penjaga hutan. Hah? Baiklah. Saya seorang laki-laki yang selalu menepati janjinya. Sekarang harta semua milik saya, rumah ini milik kamu. Silakan ambil. tidak, Pak. Kami tidak ingin harta Bapak. Lalu, apa yang kalian inginkan? Kami ingin wanita yang Bapak sekap di gudang dibebaskan. Kalian ingin wanita gila itu? Silakan ambil, silakan. Wanita gila yang mereka inginkan ambil. Memanggil saya ibu. Siapa kalian? Ibu, ayo kita keluar dari sini. Ibu udah terlalu lama di sini. Ayo, Bu, kita keluar. Bagaimana mungkin ibu bisa keluar, Nak? Musik ya. Musik. Kekuatan matahari. Lagi. Kalian ini semua siapa sebenarnya? Siapa kalian? Mengapa kalian bawa ibu keluar? Siapa kalian? Sebentar, Bu. Saya akan sembuhkan. Keagungan Tuhan.
Siapa kalian? Mereka adalah anak-anakmu, Dayanti. Anak-anak yang manis. Anak saya. Aduh, saya terima kasih Tuhan. Kalian sudah kembali, sayang. Engkau telah mengembalikan anak-anakku. Pak, ini anak-anak kita, Pak. Anak-anak yang sudah saya lahirkan dari kandungan saya. Bohong! Bohong! Tidak mungkin. Kalian tidak mungkin anak perempuan ini, kan? Tidak, Nyonya. Nyonya jangan bilang begitu. Saya tahu apa yang terjadi semuanya di sini, Pak Rakai. Dulu, ketika Nyonya Dayanti melahirkan bayi, sebenarnya bayi itu bayi manusia. Kemudian ditukar dengan kelinci bayi-bayi itu, Pak Rakai. Oleh manusia-manusia seperti ini, Nyonya. Ini Nyonya Rosita, Mustika, dan Julia. Maafkan saya, Pak Rakai. Mbok Salem, Mbok jangan mengada-ngada ya. Kami nggak pernah melakukan perbuatan sekeji itu. Dayanti, maafkan saya. Kalian bertiga mau kemana? Pak, maafkan kami, Pak. Dayanti, maafkan kami. Kami sudah bersalah. Iya, saya maafkan kalian. Sebagai hukumannya, kalian bertiga saya ceraikan. Dan tinggalkan rumah ini. Cepat! Dayanti, maukah kamu menjadi istriku satu-satunya?